naik pesawat ke Palangkaraya untuk ikut MTQ Korpri. Sambutlah salam dari saya. Semoga Allah ridho dan berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang saya hormati, dewan juri yang arif dan baik hati, insya Allah Allah rahmati. Puji dan syukur tak hentinya kita ucapkan kepada Allahu Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih dengan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita disungguhkan fenomena yang miriskan hati kita. Bukan mengukir prestasi, oknum PNS tertangkap korupsi, ikut backingi judi, bahkan yang miris lagi, manipulasi hukum di negeri ini. Bagaimana mau mengurus masyarakatnya, mengurus diri tidak becus. Berlatar belakang tersebut sebagai pengingat diri dan kita yang hadir di sini, kami sampaikan sebuah judul dakwah Quran, sukses menjadi seorang ASN yang amanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia diberikan tugas yang sangat besar. Tugas tersebut sangat berat untuk dilaksanakan. Bagi yang mereka bisa melaksanakan amanah tersebut, Allah kategorikan sebagai orang-orang yang beriman. Namun hadirin, bagi mereka yang ingkar, yang enggan, Allah kategorikan orang-orang yang zalim dan bodoh. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 72 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang maha pengasih, maha penyayang. Sungguh kami telah tawarkan amanah kepada langit, kepada bumi dan gunung-gunung, namun mereka menolak amanah tersebut, takut tidak bisa menunaikannya. Lalu dipikullah amanah tersebut oleh manusia. Sungguh manusia termasuk orang yang zalim dan bodoh. Berdasarkan ayat tersebut di atas, terdapat 3 amanah yang Allah berikan kepada manusia. Yang pertama, amanah sebagai khalifah. Manusia diciptakan sebagai khalifah untuk memimpin alam jagat raya ini. Sebagaimana Allah pertegas dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Menurut Imam Mawardi yang dinisbatkan dari Ibnu Abbas, makna khalifah adalah Nabi Adam dan seluruh umat manusia. Amanah yang kedua yang Allah berikan
amanah sebagai hamba. Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana Allah pertegas dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, melainkan kita beribadah kepada Allah, baik itu ibadah mahdoh, ibadah wajib ataupun ghairu mahdoh, semua amal niat baik karena Allah. Yang ketiga hadirin, amanah yang Allah berikan, amanah wahdiyah, amanah yang bersifat sementara, yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mungkin kita di sini ada yang punya HP yang bisa dilipat, rumahnya berpagar kawat, mobilnya pakai anti karat, bahkan uangnya tak bisa dilipat, minumnya pakai jus alpukat. Baik itu amanah tentang harta, kedudukan, pangkat, semua bersifat sementara, termasuk hadirin jabatan aparatur sipil negara adalah amanah wahdiyah yang kelak kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, sehingga pantas kita laksanakan amanah tersebut dengan sebaik mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dapat kisah di dalam Al-Quran bagaimana kita bisa menjadi seorang pekerja, menjadi ASN yang amanah, yang terbaik, yaitu kisah ketika Nabi Musa alaihissalam duduk di bawah pohon, tampaklah pemandangan di depan, orang berkerumun mengambil air. Di sisi yang lain ada dua orang wanita karena takut tidak mampu mengambil air. Tanpa diminta, Nabi Musa membantu dengan kekuatannya. Sebagai bentuk terima kasih, kedua wanita tersebut mengundang Nabi Musa bertemu dengan ayahnya. Sehingga salah satu wanita berkata kepada ayahnya dalam Quran Al-Qasas ayat 26, qalat ihdahuma ya abati istajir inna khaira man istajaltal qawiyul amin. Wahai ayahku, jadikanlah dia pekerja bagi kita, karena sungguh pekerja yang terbaik al-qawi dan al-amin, kuat dan jujur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua kriteria ini harus kita miliki. Yang pertama al-qawi. Profesor Quraisy Shihab dalam tasbirnya Al-Misbah jilid ke-10 halaman 334 menyebutkan al-qawi di sini kompetensi berbagai bidang. Ketika ibadat aparat pertahanan negara, maka al-qawi di sini bagaimana mampu memikirkan perang, strategi perang, mempertahankan diri. Namun ketika bicara dengan aparatur sipil negara, maka al-qawi di sini dia harus bisa melayani pelayanan kepada masyarakatnya, membuat kebijakan untuk masyarakatnya. Kita kenal dengan the right man on the right place. Yang pertama. Yang kedua, al-amin, jujur. Kita mengetahui sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi rasul sudah diberikan gelar al-amin, yaitu ketika ada perpecahan untuk mengangkat Hajar Aswad. Jujur sangat penting diterapkan dalam lingkungan ASN. Jujur adalah sumber kebaikan yang bisa menghindarkan kita dari keburukan-keburukan, yang bisa melindungi kita dari kemunafikan, melindungi diri kita, masyarakat kita, bahkan negara kita. Sehingga dengan jujur tersebut kita kurangi nilai-nilai kebohongan. Kita bersyukur hadirin, negeri kita sudah mencanangkan dengan kultur berakhlak. Dua kategorinya, yang pertama kompeten, yang kedua jujur akuntabel dari Menpan. Ini bukan hanya sekedar teori di atas kertas, namun harus kita kuatkan tekad untuk mewujudkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin kita di sini sangat sulit mencari orang yang jujur dan sempurna kompetensinya. Jujur dan kompeten harus beriringan. Ketika hanya jujur saja namun tidak kompeten, maka pekerjaan tidak bisa terlaksana dengan baik, dengan cepat. Begitu juga sebaliknya, jika kita hanya punya kompeten namun tidak jujur, maka jangan heran jabatan yang kita emban kita gunakan dan kita selewengkan. Prinsipnya bagi kita, amanah yang kita berikan, kita bertakwa kepada Allah. Karena jabatan tersebut sudah ada di pundak kita sebagai aparatur sipil negara. Bertakwa kita kepada Allah.
Quran surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai kadar kemampuan kalian. Bukan berarti kita melemahkan kadar kemampuan kita, namun kita keluarkan semua kompetensi kita. Kita jaga kejujuran kita dalam melayani masyarakat. Bagi kita yang sudah diamanahkan sebagai aparatur sipil negara, mari kita kuatkan tekad, jangan lemah. Kita laksanakan amanat tersebut dengan senyum dan wajah sumringah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dalam dakwah saya ini, ada dua kriteria agar kita bisa menjadi seorang ASN yang amanah. Yang pertama yaitu al-qawi, kompeten. Mari kita tingkatkan kompetensi kita. Sebagai camat, kita berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebagai pemimpin kebijakan, kita gunakan kebijakan tersebut untuk mendorong masyarakat kita. Dan yang kedua, al-amin, kita jaga kejujurannya. Sehebat pun kita, sehebat pun pemimpin kita, namun tidak jujur adalah sumber kemunafikan, sumber kezaliman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cukup sekian ceramah dakwah pada kali ini, karena di awal saya buka dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun. Dari mana dapatnya ikan? Ikan ditangkap dari lautan. Cukup sekian dakwah disampaikan. Mari kita menjadi ASN teladan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.